Assalamualaikum. Assalamualaikum saya Buril. Waalaikumsalam Pak Angkos. Ini yang sebenarnya kayak baca di sini. Di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum muncul. Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu guru dan juga siswa-siswi. Nah, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, pagi. Waalaikumsalam Bu Kak. Halo semuanya, apa kabar? Halo. Halo, baik. Kak. Baik, Nek. Teman-teman Baik, semuanya Kak. kedengeran nih sama Kak Sari. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Kak Sari kedengeran? Kedengeran Kak? Teman-teman semuanya apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat. Nah, suara kakak terdengar dengan jelas ya? Ya. Ya, oke. Perkenalkan teman-teman semua, nama aku Kak Sari. Nah, nama aku Kak Sari ya. Nanti Kak Sari akan bantu teman-teman dan juga Bapak Ibu guru untuk berkegiatan hari ini dari awal sampai dengan akhir.
Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan ya. Amin. Oke, sebelumnya akan ada sambutan dulu ya dari pihak sekolah. Ya. Untuk sambutannya nanti akan ada Bapak Pak Abdul Hamid ya. Pak Abdul Hamid sudah ada? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah. Untuk waktu dan kesempatannya Pak Abdul Hamid dipersilakan untuk sambutan terlebih dahulu. Siap. Terima kasih, Mbak Sari. Mbak atau Ibu Sari ini? Pak aja, Pak. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, agenda kegiatan yang SMP laksanakan di kelas hari ini memang paralel ya, kelas 7, kelas 8, kelas 9 ada tur virtual. Alhamdulillah ini sudah kita laksanakan dan mudah-mudahan berjalan lancar. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, mohon maaf ini tidak bisa hadir karena ada halangan ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru, alhamdulillah sudah hadir. Pak Kosaman dan Bu Hilda ya selaku Wakil Kepala Sekolah. Dan juga yang saya hormati dari Dudindo Tour Travel, Ibu Sari ya. Terima kasih sudah memfasilitasi dan membantu kita untuk kegiatan virtual ini. Dan yang saya sayangi semua anak-anak adik-adik kelas 7. Ini kita baru bergabung berapa? 29 ya. Semoga adik-adik semua bisa bergabung ke sini. Boleh cek suaranya? Apa kabar semuanya adik-adik kelas 7? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik. Semoga bisa mengikuti kegiatan ini dengan adik-adik semua. Ini menarik ya di masa pandemi kayak begini ya. Kalau saya merujuk ke sebuah teori Edgar Dale ya, Font of Experience, bahwa kita belajar itu kalau kita membaca itu dapatnya 10% gitu ya. Terus kalau kita mendengar itu dapatnya 20%. Kalau kita melihat itu dapatnya 30%. Kalau kita apalagi? Kalau kita menyajikan, kalau kita diskusi itu dapatnya 50%. Kalau kita menyajikan atau mempresentasikan itu dapatnya 70%. Nah, kalau kita melakukan itu dapatnya 90%, begitu ya. Jadi kegiatan ini yang saya tahu anak-anak juga sudah dapat bahan-bahannya ya. Adik-adik semua sudah dapat bahan-bahannya ya. Ya, jadi adik-adik itu kombinasi yang mendengar, melihat, nanti juga mungkin berdiskusi gitu ya. Dan juga yang paling utama itu melakukan gitu ya. Insya Allah nanti dapat ilmu dan dapat pengalamannya itu 90% dan mudah-mudahan bisa 100% begitu ya. Dan salam dari Ibu Kepala Sekolah, mudah-mudahan adik-adik semua bisa mengikuti kegiatan ini dan juga bisa jadi bekal ya
Kalau temanya yang kelas 7 ini seperti peternakan bebek sama membuat telur asin ya. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat adik-adik semua. Mungkin kelak nanti bisa ada yang jadi pengusaha telur asin mungkin ya. Hari ini telur asin itu khasnya dari Brebes gitu ya, dengan berbagai macam rasa mungkin ya. Nah, adik-adik mudah-mudahan belajar di sini bisa dapat inspirasi dan inovasi untuk bisa membuat yang lebih keren lagi gitu ya. Selamat mengikuti, semoga lancar. Terima kasih. Jadi dari saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Maaf tadi dari Bapak Ahmad Dolosrudin ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak dan juga sambutan-sambutannya. Semoga teman-teman semua menerima apa yang tadi disampaikan sama Bapak dan mendengarkan ya. Nah, sebelum kita mulai berkegiatan, semoga kegiatan kita juga lancar. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa akan dipimpin oleh Pak Zainul Haq. Untuk waktu dan kesempatannya dipersilakan Bapak. Belum join. Untuk Pak Zainul Haq ada? Belum join sepertinya, Bu. Belum join. Oke, ditunggu waktunya sambil menunggu Pak Zainul Haq nih. Teman-teman semua boleh dinyalakan kameranya supaya aura cantiknya, gantengnya bisa kelihatan nih sama Kak Sari. Yuk kameranya dinyalain yuk, biar kelihatan nih. Udah mandi atau belum? Nah, kan kelihatan. Yo, semuanya dinyalain biar ibu bapak gurunya juga ngelihat nih siswa-siswinya udah cantik, udah ganteng. Oke, udah rapi, pakai seragam ya. Ya. Sebelumnya Pak Zainul Haqnya sudah ada? Belum ada ya? Oke. Untuk doa ada yang bisa menggantikan Bapak Ibu Guru? Ada yang bisa menggantikan Pak Zainul Haq untuk kita memimpin doa hari ini? Atau Bu Hilda, bisa Bu Hilda? Pak Edi sudah bergabung belum ya Bapak Ibu? Pak Kos bisa. Ya boleh Pak Kosaman. Kalau Pak Edi belum bergabung, Pak Kosaman saja. Pak Rizky bisa, Pak Rizky. Baik, Bu Hil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Sari yang memandu acara ini. Anak-anakku sekalian, supaya acaranya lebih berkah, lebih bermanfaat, dan kita bisa menyerap ilmu semaksimal mungkin dari kegiatan ini, mari kita berdoa dengan membacakan surah Al-Fatihah. Ala hadiniyah hukunyatin solehah wa ila hadrat Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga kegiatan kita hari ini lancar dan tidak ada kendala satu apapun ya. Amin. Oke, nah teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut ke video tentang peternakan bebek, Kak Sari mau ajak teman-teman dan juga Bapak Ibu Guru untuk gerak-gerak dulu nih badannya, karena hari ini kegiatannya lumayan lama, sampai 1 jam ke depan.
Semoga badan kita enggak otot-ototnya enggak tegang supaya badan kita juga rileks. Alangkah baiknya kita senam terlebih dahulu ya. Nah, untuk kita mau senam, teman-teman boleh nih berdiri dari tempat duduknya. Bapak Ibu guru juga boleh ikutan. Kita senam dulu bareng-bareng ya, supaya tubuhnya rileks. Yuk, teman-teman semuanya boleh berdiri dari tempat duduk. Kita bareng-bareng senam ya. Yuk berdiri semuanya. Bapak Ibu guru boleh ikutan? Oke. Yuk, kameranya dihidupkan yuk biar kelihatan. Yuk jangan malu-malu, kan senamnya di rumah, nggak ada yang lihat. Ya, tetangga. Yuk, kelihatan kamera aja. Yuk berdiri tempat duduknya. Ayo berdiri semuanya, ayo. Ayo berdiri. Nggak tegang nih. Berdiri Pak Cai. Ini kameranya mati, udah mandi belum nih? Ayo, Bu, belum mandi, Bu. pokoknya nanti Belum mandi. Bapak Ibu guru. Ya, sudah berdiri semua. Sudah. Nah, yuk coba ditunjukin giginya nih, senyum dulu ya. Ayo Pak Rizky berdiri. Pak Rizky sudah berdiri belum? Ayo Bapak Ibu guru juga berdiri. Ayo Bapak Ibu guru berdiri. Harus berdiri. Guru yuk ikutan yuk. Saya udah berdiri Pak Kos, Pak Chandra. Iya berdiri. Semuanya Ayo. Ya Pak Kos, silakan. Ya. Bu Yoda, ayo. Nah. Ayo berdiri. gerak sehari ya. Tangannya semuanya di sebelah pinggang. Kita senam penguin. Ayo, putar ke kanan. Gulung tepuk, gulung tepuk. Loncatin. Tiga tepuk, pucak tepuk. Putar lagi. Ayo baca ya. Mantap baca. Ayo, iya dong. Kasih contoh dong. Ayo muter Pak Cai. Ayo Pak Rizky, Pak Ferdi. Ayo semangat dong. Ya. Bikin aja gambar punya biar gede. Oke, terima kasih. Boleh kembali lagi ke tempat duduknya. Tepuk tangan buat semuanya. Yeay. Capek enggak? Hai. Capek enggak nih teman-teman? Anget. Alhamdulillah. Supaya badan kita tetap rileks ya untuk 1 jam ke depan. Oke. Teman-teman semua boleh dilihat room chat-nya. Di room chat tersebut akan ada link. Nah, link ini nanti teman-teman dan juga Bapak Ibu guru boleh klik. Nah, link ini akan tersambung dengan YouTube tentang video peternakan bebek dan bertemu dengan Kak Wahyu. Ya.
Nah, untuk kamera yang digunakan adalah kamera 360. Teman-teman jika membuka link tersebut, kamera yang ada di layar teman-teman bisa diputar pakai kursor atau yang pakai handphone, handphonenya bisa digerak ke kanan ke kiri. Jadi nanti layarnya bisa sesuai teman-teman keinginannya kayak gimana, karena kamera 360. Berarti ke VR ya, Bu? Nah, ya. Nah, nanti boleh dicek dulu resolusi di YouTube-nya. Kalau misalnya agak buram, resolusinya dinaikkan ya, supaya gambarnya cerah dan juga benar-benar nampak kelihatan. Oke? Teman-teman boleh dibuka room chat-nya, akan ada link yang dihubungkan ke chat ya. Nanti langsung diklik. Oke, yuk. Yang sudah melihat link YouTube-nya boleh langsung diklik Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman, akan tersambung dengan video tentang peternakan bebek bersama dengan Kak Wahyu. Ya, terima kasih Kak Sari yang ada di Cibinong, Bogor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duri Tour and Travel. Tadi Kak Wahyu ada di peternakan bebek langsung. Nah, jarang-jarang ada loh, susah nemuin peternak bebek, petelur yang ada di daerah Bogor atau masih akan dicari susah banget nih. Nah, kebetulan saat ini Kakak Wahyu mau ngasih pengetahuan tentang peternakan bebek petelur nih. Nah, saat ini ada cukup yang mendukung dan agak dingin hari. Saat ini Kak Wahyu bersama dengan Pak milik telur ya Pak ya. Para importer. Nah, jarang ada angin peternak bebek, telur yang ada di daerah bebek. Dan saat ini Kak Wahyu mau dari kapan Pak pengetahuan tentang peternakan bebek, telur. Apa tahu gitu? Saat ini lumayan panas dan agak dingin lagi loh. Saat ini punya sama dengan Pak Rais lama ya Pak Rais bebek ya Pak ya. Untuk bebek sendiri makannya itu beli di toko atau Bapak Rais nyari sendiri nih Pak? Ya nyari sendiri. Oh nyari sendiri loh. Nah beli jadi nggak ada buat biaya beli pakan, jadi apa pakan dari bebek dicari di desa sini banyak sini nih. Kayak apa sih Pak pakannya? Ya singkong dicacah, mau dipotong-potong di kayak dadu gitu ya. Keong. Nah, ini kan jelas dua unsur pakannya berbeda nih Pak, dari tumbuhan sama hewani. Apakah bebek petelur sendiri dia emang khusus untuk pakannya seperti ini atau gimana Pak? Ya kalau yang untuk di ternak di kandang sih bisa. Makanya untuk dari toko juga ada spesialnya. Toko. Nah, kalau saya memang alami. Nah, untuk hasilnya sendiri, hasil telurnya beda nggak sih Pak sama yang beli toko sama yang alami? Ya beda. Jauh bedanya. Jauh beda. Jadi hasilnya proteinnya kalau yang dari toko banyak kuning. Oh, jadi tekstur dari telur sendiri sangat berbeda nih. Kalau yang alami dia kuning telurnya agak kemerah-merahan. Untuk yang pakan pabrikan kayak di toko itu warnanya enggak semerah yang alami. Nah, nanti kalau ada di semua makan telur asin setelah dibuka, nah kalau telurnya kurang merah berarti itu pakannya pakan di pabrikan. Itu gampang baiknya ya, untuk membedainnya ya Pak ya. Nah, untuk besarnya telur sendiri sama atau beda? Sama. Oh sama. Dari kulit telurnya warnanya lain. Oh beda. Nah, ini yang dipanggil apa ya, biru-biruan. Gitu. Oh, kalau yang pabrikan putihan ya? Iya.
Oh, jadi gitu bedainnya. Kalau itu bedanya mesti dari telur mentah ya. Iya. Kalau matang nggak bisa Pak ya. Oh sama. Oh berarti kalau telur yang warnanya agak kebiruan itu yang alami. Dari fisik sama isinya jelas berbeda. Ya dari semua nih kita mau tahu nih ya. Nih makannya nih. Nah ini yang ini keongnya. Keong sawah Pak ya? Ini Jepang. Bukannya keong mas Pak ya? Iya, yang emas. Keong mas ya yang di sawah. Yang besar dipecahin. Oh gitu. Jadi Bapak nyari di sini? Di Empang. Ya. Empang. Sawah apa ya? Iya, sawah. Oh, masih di sawah di sini loh. Nah, ini ada singkong. Ini singkong mentah terus dipotong-potong dijemur, Pak ya? Iya. Jadi sekarang panasnya nggak ada, nggak bisa dijemur. Hilang getah. Cuman 2 ini makannya, Pak? Iya. Cuman 2 ini makannya nih. Nah, apa namanya? Ngasih makannya berapa sehari berapa kali, Pak? Cuma 1 kali, ntar sore jam 3. Oh gitu, sore aja, berarti nggak 3 hari sekali ya? Tapi kalau kita semua nih manusia makannya 3 hari sekali. Tapi kalau bebek itu sehari sekali. Gitu. Nah, pengen tahu nggak bebeknya gimana nih? Dari makannya nih, kita pengen tahu juga dari secara fisik bentuk jenis bebek betina, bebek pejantan ada bedanya. Kita tahu bedanya apa nih? Nah, bebeknya sana diputar kameranya, handphonenya diputar atau di laptop, di scrollnya digeser monitornya. Kita sana yuk. Ini dia bebeknya nih. Halo bebek. Lagi. Pak, itu telur ada 1 Pak, yang lagi apa? Oh, ada 1. Nah, bebek jantan yang mana Pak ya? Bajakan loh. Bukan. Bedanya apa Pak jantan betina Pak? Ya, cuma ada. Yang badannya. Suaranya beda tuh. Oh. Oh gitu. Jadi dari bentuk tubuhnya agak besar, lebih gagah, suara juga lebih lantang ya. Oh 1, berarti semua betina semua nih. Oke. Nah untuk bebek itu kan kakinya kan dia berselaput nih. Berarti kan dia itu hidupnya ada di darat dan di air. Di desa-desa, bebek ada di sungai. Karena makannya alami yang ada di dalam sungai. Kayak tadi keong, dia bisa ngambil keong. Nah, lehernya panjang karena dia bisa memasukkan kepalanya ke dalam dasar sungai. Nah, secara biologis biologis seperti itu. Oke nih Pak, ini berarti ini kita mau ke dilepas. Nah, berarti setiap pagi Pak Rais tuh ngelepas bebeknya itu jam 8 nih. Jam 8 banget nih, kita pagi-pagi gini Pak Rais mau lepas bebeknya jam 8. Nanti Pak Rais jaga apa Bapak tinggal? Dia tinggal aja di sawah mah. Nggak hilang Pak? Oh nggak hilang. Terus baliknya gimana Pak? Oh balik sendiri. Iya, jadi tahu ya insting. Jam berapa baliknya Pak? Jam 3 sore udah balik. Jadi kita dia. Jadi dia balik, kita tahu kalau nanti sore dia mau makan. Nah jadi dia nanti dari bebek sini keluar, nanti dia nyebrang ke jalan Pak, kan di seberang aku udah jalan tuh. Oh kali sini. Oke, kita mulai gak dilepas ya gimana? Nah pas mau lepas nih, tiap pagi jam 8 pas mau lepas bebek ini. Aku keluar.
Banyak kan? Iya lu. Nah lu. Lebih banyak. Ada di kali nih. Apa? Ini ada yang ngaji. Iya, nggak apa-apa kedengeran. Oh. Oh, Pak Saim. Dia nyari-nyari kayak cacing, nyari keong, makanan alami dia nih. Pak, kita udah mulai belum sih, Pak? Nanti dari sini Itu lagi nonton YouTube. nyebrang tuh di Bokolong. Karena itu ada jalan, jadi nggak mungkin dia nyebrang jalan karena nggak ada yang nyebrangin. Makanya dia lewat mana? Nah, kali, jasa kali. Tembus-tembusnya nanti ke Empang atau ke sawah. Nah, dia pengennya kemana? Terserah dia ya. Kalau nggak ke sawah, ya ke Empang. Ini agak kotor nih ya. Kalian agak kotor ya banget, teman-teman semuanya. Kalau buang sampah, ya sembarangan ya. Jadi kayak gini tuh. Jadi kita kalau buang sembarangan sampah, jadi kotor gitu kan, bikin banjir. Jadi kalau mau buang sampah di tempatnya. Dia pakai selaput, tapi selaput makanya dia bisa berenang. Benar ya? Ya, Ibu Mari. Tuh. Ada yang udah pernah makan daging bebek? Siapa yang udah pernah makan daging bebek? Siapa aja nih? Coba tunjuk jari. Siapa yang pernah makan asin? Siapa? Pak Cahya. Ya itu Pak Cahya tuh Pak tuh. Betul Pak. Ya ada yang pernah makan telur asin? Coba jarinya ditunjuk yang pernah makan telur asin. Wah, banyak juga banyak ya. Yang belum, yang nggak tunjuk jari ya. Kenapa nih? Kalau udah nyobain telur asin, belum satu peti. karena proteinnya itu tinggi banget. Kayak dengan omega, dan pastinya nilai gizinya cukup lumayan banyak daripada telur ayam biasa. Oke, kita bikin paras nih. Paras nanti mau ngikutin bebeknya. Ya, dari bawah itu sana nanti. Jadi kita kan ada di daerah Ciseeng, Bogor. Jadi lumayan jauh ya. Oh, nanti tembusin jalan nanti ya. Belum kelihatan ya. Oh udah, oh cepet ya. Dari sana udah ya. Di bawah. Ternyata udah di desa sini. Tuh. Begitu. Nanti tembusnya ke Empang kalau nggak ke sawah. Karena jalannya dia mau ke Empang lewatnya sini dulu. Nanti dia udah jalan banyak mobil, motor. Nah, itu dia. Bebeknya berenang.
canggihnya. Ini kalau di daerah Jawa, wow, bisa sampai ribuan atau ratusan ekor. Karena memang iklimnya pas buat bebek. Terusnya kita ke empang nih. Oh, kelihatan. Jadi bebeknya di bawah. Kita kedekatan aja. Dekat sini nih. Kenapa Rais? Bebeknya nanti ada di sini di empang nanti nih. Kita tahu ya. Kita tahu yang punya. Nah, teman-teman kalau apapun itu adalah hobi yang bermanfaat nih. Misalnya ada yang hobi melihara burung. Nah, itu kan hobi ya. Siapa tahu nanti hobi itu menghasilkan uang. Karena kita hobi dibayar. Atau yang punya hobi misalnya foto-foto, bisa ya fotografer. Misalnya hobinya yang bermanfaat ya, kalau hobi makan, menghasilkannya apa ya? Paling perut gendut. Nah, nanti nggak tahu bebeknya. Oh, sekarang muter dia. Para Ais itu nanti lewatnya sawah, lewat sungai, nggak mungkin kita lewat. Soalnya saya mesti terjun ke kali. Lihat ini aja. Ibu, punten ya Bu. Punten. Halo adik. Empang nih. Nanti tembusnya itu katanya di situ tuh. Coba. Ngeri juga nih kada ular. Ngeri kada ular. Jadi kita melangkah harus hati-hati dan waspada. Nanti Makasari ya di Cibinong nanti buat telur asin ya. Nah, udah siap semua barang-barangnya ya. Nanti barang-barang dipersiapkan untuk membuat telur asin. Kali ini kakak mau ngasih info seputar bebek. Nah, itu dia bebeknya tuh. Kita akan diputar kameranya, handphone diputar. Kan di sini kelihatan. Tuh. Dia muncul tuh. Cepet dia berenangnya. Cepet berenangnya. Karena dia punya selaput di kakinya. Kita minggir deh. Saya minggir dulu biar bisa lewat. Kalau ada kakak, dia nggak mau lewat nanti dia. Dia mabuk dia. Dekat. Bebek. Halo, ketemu lagi. Seneng banget ya. Seneng loh dia kalau dilepas kayak gini, emang habitatnya. Sama kita nih, kalau kita udah kelamaan dikurung terus di rumah, ya kan ya, pasti kita agak bosan ya. Nah, kalau di binatang, kalau dikurung sama juga bisa stres dia. Tuh dia berenang. Nanti dia mandi. Nah, ketemu bayi di sini tembusnya. Bisa ketemu di sini lagi ya? Iya. Nah, itu dia tuh bebeknya tuh. Pagi. Makan, nanti dia baru balik sampai kandang lagi. Sore, makan lagi ya Pak ya? Berarti kalau misalnya nggak dilepas, makannya kali dong Pak ya? 2 kali. 2 kali. Lepas cuma sekali ya pasti makan. Nah, di lingkungannya dia udah sama makan. Nah. Kelihatan ya agak jauh. Mungkin dari kamera handphone
ya, bisa di zoom, bisa di apa dari handphone bisa di zoom gitu, atau dari laptop bisa di scroll untuk dapetin zoomnya. Jangan lupa di gambar pojok paling bawah kanan sini itu ada kayak gerigi-gerigi. Adik-adik semua diklik resolusi yang paling tinggi biar bisa gambar lebih jelas. Kalau resolusinya kecil, gambarnya nggak begitu jelas nih. Jadinya mesti harus diklik terus di high resolution. Jadi bisa dapetin gambar lebih jelas. Oke. Dia ngelor. Mungkin ngelor di sembarangan gitu, Pak? Nggak mau. Oh, nggak mau. Dia nggak mau ngelor sembarangan. Jadi dia ngelornya emang di kandangnya, Pak ya? Iya, ada sarangnya. Oh, ada sarangnya. Jadinya nggak kehilangan telur di luar. Jadi dia mau nelornya itu di kandangnya yang udah disiapin. Nah, nelornya sendiri tuh ada jamnya sih, Pak? Apa emang bebas dia mau kapan aja? Ya, ukuran sih dari jam 5. 5 sore, 5 pagi. 5 pagi baru dia ada telur. Nah, dari hasil telurnya sendiri itu dia dikawinkan dengan yang pejantan apa dia nelur sendiri, Pak? Telur sendiri. Oh, berarti itu tanpa dibuahi oleh jantan, si betina bebek ini tetap bisa nelor. Tapi hasil telur yang dibuahi sama yang tidak dibuahi beda nggak sih, Pak? Beda. Beda. Jadi kalau yang dibuahi oleh pejantan sama yang menelur sendiri, mandiri, hasil intensitas persentase menetasnya itu lebih kecil yang tanpa dibuahi. Gitu. Jadi ya udah, karena emang untuk dijual jadinya nggak perlu dibuahi oleh pejantan, cukup dengan dia mandiri dia bertelur, dari telur itu dijual, Pak ya. Nah, dijualnya sendiri ini berapa Pak per butir ya, Pak? Per butirnya 2,5. 2.500 satu butir. Nah, satu hari ini dari 30 bebek berapa butir pas hari? Ya, kalau kemarin sih memang semua bertelur ya. Sekarang udah memang satu cuacanya dingin, ya agak menurun, cuman ada separuhnya. Oh, ada 15. Sehari satu bebek satu telur atau bisa berapa telur, Pak? Satu telur. Sehari satu bebek satu telur. Jadi kalau 30 bebek kan 30 telur. Banyak ya. Jadi banget nih. Nah, dari telurnya sendiri ini dijualnya kemana, Pak? Ya, kalau udah ada telurnya banyak yang pesan, yang buat bikin obat, tukang jamu, pada datang ke rumah, yang buat obat katanya. Obatnya itu adalah telur bebek direbus. Jadi kalau ada di semua yang tahu nih, kalau beli martabak telur bebek, ya kan? Terus kalau di tukang jamu itu ada 2, ayam kampung sama bebek, ya kan? Terus apalagi ya yang buat telur asin, bisa jadi bebek juga. Apalagi ya? Jarang sih kalau kita konsumsi kayak telur kita konsumsi itu kan telur ayam ya, karena kan beda harganya. Kalau bebek kan agak mahal 2.500, tapi ya kalau emang ada yang konsumsi telur ayam yang omeganya tinggi, itu bisa lebih bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Tapi lebih bagus lagi memang di bebek nih, karena bentuk beda bebek sama ayam itu agak lebih besar. Terus kuning telurnya itu lebih merah dan kandungan proteinnya itu lebih tinggi. Nah, untuk kandungannya apa aja nanti Kak Sari akan menjelaskan nih, karena yang lebih paham nih nanti untuk secara teknis by datanya. Oke, nah ini lokasinya ini empang ya Pak ya sini ya. Punya orang Pak sini ya. Sayang banget ya kalau nggak dipakai. Kalau misalnya ini bebeknya banyak, wah, menghasilkan banget di sini. Oke, nah dari misal bebek nih, ada yang sakit nih Pak, obatnya apa Pak? Kalau saya alami. Alami itu apa? Capung. Capung? Iya. Capung diapain Pak? Ya disuapin aja. Masukin. Capung-capung yang terbang-terbang gitu? Iya, tuh. Oh gitu. Kemarin ada yang sakit 4 ekor. Udah baik lagi, saya kasih capung. Habis
2 kali itu kasih 10 satunya. Oh gitu. Langsung baik lagi. Kasih capung. Nah, misal nih Pak, Bapak udah lama nih, 20-an tahun nih untuk ternak bebek nih, petelur. Nah, dari itik netas sampai dia produktif, dia bisa bertelur berapa bulan, Pak? Selama 7 bulan. 7 bulan. Jadi 7 bulan dari dia netes, nunggu 7 bulan baru bisa berhasil produksi untuk bertelur. 7 bulan lumayan lama juga ya. Jadi ini Bapak semua udah beli jadi apa dari kecil? Beli jadi aja saya. Jadi karena untuk hitung-hitungan makannya juga lumayan, makanya mendingan beli yang jadi, nggak usah lama-lama, tinggal nunggu hari aja dia. Nah, itu lagi kawin itu. Oh yang jantan tuh yang hitam. Bukan, tuh yang merah. Itu yang perempuan juga itu ikut. Oh. Yang merah no, yang mandi. Yang merah. Itu yang uber. Oh itu yang merah itu. Oke, nah untuk dari hasil bebek yang produktif telur, 7 bulan nih Pak. Ya. Itu berapa bulan dia masih bisa produksi untuk telur ya Pak? Ya satu, kalau memang dia cukup pakan, ya selama 3 bulan normal. 3 bulan normal, itu terusan telur terus 3 bulan. Cuacanya mengizinkan. Ya, jadi sekarang musim hujan dingin dia memang menurun. Jadi faktor cuaca juga ngaruh juga nih. Kalau cuacanya hujan terus, jadinya agak menurun nih untuk hasil telurnya. Tapi kalau cuacanya cukup mendukung kayak pada panas, dia lebih banyak untuk hasilnya. Tuh, nah dari bebek yang nggak produktif kayak gini tuh Bapak tetap dipelihara atau ya kadang-kadang ya ntar gitu kalau udah nggak bertelur hasilnya kita jual ke jagal. Oh berarti kalau udah lewati masa produksi telur udah berhenti itu dijual ke pedaging gitu ya. Nah apa namanya dari bentuk yang terlihat nih Pak dari bebek yang sudah tidak produksi itu ya apa ya? Yang lihatnya, ya badannya bagus, bulunya cukup, nah kan itu bulunya kayak yang lagi mandi kan bagus no, betul no, bertelur dia. Kalau yang udah hitam, bulunya yang rontok udah nggak nelor. Oh yang rontok tuh udah nggak nelor lagi. Apalagi Pak yang bisa kelihatan yang nggak bisa produksi lagi? Ya kurang lebih dia selama mabung istilahnya 2 minggu, 20 hari udah mulai lagi nelor. Yang penting cukup pakan. Ya, mungkin itu ya ini informasinya. Saya langsung nih kita ada di peternakan bebeknya Pak Rais yang ada di Ciseeng. Nah kalau adik-adik yang mau beli telur langsung nih bebek yang yang alami nih, yang makannya alami bisa ke Pak Rais nih. Pak Rais ada nomor teleponnya nggak nih Pak? Ya. Nih. Kemarin nggak ada. Oh nggak ada. Ya, pindah cucu HP-nya kasih. Nah nanti kakak kasih alamatnya ya untuk lokasinya itu ada di Ciseeng. Alamat di mana Pak? Alamatnya Pak? Alamat Bapak di mana? Ya kampungnya Cibogo. Kampung Cibogo. Desanya Cibentang. Desa Cibentang. Kecamatan Ciseeng. Kecamatan Ciseeng. RT 1. RW 05. RW 05. Nomor rumahnya? Nomor 1. Nomor 1. Nah pokoknya nggak jauh dari pinggir jalan itu ada. Ada Pantelkom. Itu ada Indomaret atau Alfamart ya? Iya. Alfa kalau nggak salah. Nanti ya pokoknya tadi di video tadi tuh yang pinggir kali itu, nah di situ alamat rumah. Jadi kalau mau beli langsung bebek yang natural pakannya ini di sini. Gila nama. Ya, saya mah gampang sih. Gampang. Selalu ada di rumah Pak ya? Ada di rumah terus nih. Enggak, orangnya gitu kalau memang bukan orang hasil orang sini mas senangnya di mana tuh bilangin aja dari kalau dapatnya mana sama Pak Rais bilang. Pak Rais. Nah, dari ujung Ciseeng sampai sini tahu Pak Rais ya? Tahu. Oke, mungkin itu dari Kak Wahyu yang ada di lokasi peternakan bebek petelur. Karena ini yang lumayan banyak di sini.
Kalau yang banyak lagi memang jauh, ada di Brebes tempatnya memang, jadi nggak mungkin Kakak Wahyu harus ke Brebes dulu. Jadinya kita nyari lokasi yang bisa menjangkau untuk memberikan informasi secara detail tentang peternakan bebek. Jadi ada semuanya yang punya hobi apapun itu tetap dikembangkan, dan nanti insya Allah itu menjadi satu sumber penghasilan juga sebagai ilmu untuk bekal nanti kelak untuk dewasa nanti. Oke, dari Kak Wahyu cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan perhatiannya. Dan kita langsung ke Kak Sari ya. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari Kak Wahyu dan Kak Rais, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Dari Kak Wahyu cukup sekian. Kita langsung ke Kak Sari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Kak Wahyu dan Pak Rais di Ciseeng yang sudah ngasih lihat tentang peternakan bebek dari kandang sampai dibawa ke sawah ya. Nah, semoga yang tadi Kak Wahyu dan Pak Rais sampaikan bisa terdengar jelas oleh teman-teman dan juga Bapak Ibu Guru, dan semoga bermanfaat juga untuk teman-teman semua ya. Nah, kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu praktek dan juga Q&A ya. Nah, teman-teman, nanti Kak Sari nggak sendiri, Kak Sari juga akan didampingi oleh Pak Ari. Pak Ari ini nanti selaku pengusaha dari telur asin Gaida atau telur asin yang sudah teman-teman terima di rumah ya. Oke, kita panggil aja nih Pak Arinya. Yuk Pak Ari, boleh masuk Pak. Nah, halo. Assalamualaikum Pak Ari. Apa kabar Pak Ari? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Nah, teman-teman perkenalkan ini Pak Ari. Pak Ari adalah pengusaha dari telur asin Gaida, betul ya Pak ya? Nah, untuk teman-teman, karena saat ini kita mau lanjut ke sesi pembuatan atau praktek telur asin, telur bebek dan peralatannya boleh disiapkan ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Oke. Nah, Pak Ari nih, sebelum kita praktek, ada apa aja sih yang harus kita siapkan nih Pak? Sebelumnya teman-teman udah dikasih paket untuk pembuatan telur asin ya. Ada paket garam, abu gosok, dan serbuk bata merah. Dan 1 butir telur yang masih kotor. Itu nanti kita coba bikin bahan-bahannya kita campur satu-satu. Nah, kita sediakan juga tempat untuk mencuci telurnya, 1 tempat lagi. Sama nanti untuk penyimpanan telur yang sudah dibaluri oleh adonan tadi. Oke, berarti mention terbaru siapkan air untuk mencuci telur ya Pak. Betul. Ya. Karena telur yang teman-teman terima ada yang kondisinya bersih, ada yang masih kotor ya Pak. Betul. Ya. Kalau yang kotor itu telur yang masih mentah yang akan kita yang kita proses gitu ya teman-teman. Jadi siapkan telur yang masih kotor dan juga tambahan air untuk mencuci. Kalau teman-teman sudah siap semua, kita akan mulai untuk mencampur adonan. Oke. Ya teman-teman sudah siap semuanya? Kita coba bikin adonannya dulu ya. Untuk takaran yang saya kirim ke teman-teman itu udah pas semua. Nanti teman-teman tinggal mencampurkan saja. Dari serbuk bata merah sama serbuk abu gosok dan garam. Kita campur semuanya, kasih air sedikit demi sedikit menjadi seperti adonan tepung. Gitu. Nanti biar adonan tersebut bisa nempel di permukaan si kulit telur. Oke, bisa kita langsung mulai aja ya Pak ya. Kita mulai aja ya. Silakan teman-teman ambil telurnya dulu, kita cuci dulu. Nanti setelah cuci kita diamkan sambil membuat adonan tadi. Oke, teman-teman telurnya mana ya? Disiapkan telur yang masih kotornya teman-teman dipegang, boleh dikasih lihat ke kamera biar kelihatan Pak Arinya nih kalau teman-teman sudah pegang telurnya. Oke. Baik, kalau sudah kita coba untuk dibersihkan. Nah, air yang teman-teman sudah dipersiapkan ini untuk mencuci telur yang masih kotor. Nah, bisa pakai spons ataupun pakai kawat yang biasa cuci piring. Nah, mencuci piring. Kalau sudah, kita coba gosok telur yang kotor itu tadi pakai air
sampai bersih. Nah, di sini ada 2 metode biasanya nih. Kalau sudah mencuci telur, ada mencuci telur pakai kawat sembari dia itu mengamplas si kulit telur itu tadi. Kalau ini saya tidak usah diamplas, tapi hanya untuk dibersihkan saja. Kalau sudah dibersihkan seperti ini, kita taruh untuk persiapannya. Kita taruh. Nah, kita ambil bahan-bahan yang saya sebutkan tadi. Boleh lihat teman-teman, untuk bahan-bahannya kita siapkan dulu. Sudah, kalau sudah siapkan, yang punya teman-teman itu silakan dicampurkan semuanya, nggak apa-apa. Jadi satu. Nah, bahan-bahan yang teman-teman terima boleh disiapkan, dikeluarkan dari plastiknya, ditaruh ke satu wadah ya, Pak ya. Dicampur aja semuanya. Boleh bata merah dulu, serbuk bata merah dulu. Lalu abu gosoknya. Abu gosok. Dan garam. Ini untuk bahan praktek saja ya. Nanti pas misalkan teman-teman mau bikin sendiri, garamnya itu perlu dihaluskan lagi. Nah, ini untuk mempersingkat waktu, istilahnya garam yang sudah teman-teman terima boleh langsung dicampurkan saja, nggak apa-apa. Nanti nextnya kalau mau bikin sendiri boleh dihaluskan dulu biar lebih merata. Oke, jadi yang ada kita campur dulu ya Pak ya semuanya. Jadi yang teman-teman terima kitnya boleh dicampur semuanya. Oke, selanjutnya gimana nih Pak? Selanjutnya kita langsung kasih air. Mohon maaf tadi ini airnya saya tidak punya air bersih untuk menyediakan satu air lagi. Ini bekas cucian tadi telur tadi. Ini hanya untuk praktek saja ya. Nah teman-teman diperhatikan memasukkan airnya jangan terlalu banyak juga. Agak inian aja ya Pak ya. Sedikit-sedikit aja ngeluarinnya dari wadahnya supaya si adonannya ini berbentuk seperti pasta ya. Jangan terlalu encer dan juga jangan terlalu kental. Oke, punya saya sudah jadi. Untuk campuran dari abu bata merah, serbuk bata merah, abu gosok dan garam. Teman-teman boleh langsung ikutin prakteknya Pak Ari biar nanti tidak tertinggal apa yang tadi Pak Ari jelaskan untuk teman-teman ya. Jadi nanti seperti ini ya untuk adonannya, tampilannya. Nah, kelihatan nggak nih adonannya Pak Ari teman-teman? Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau yang memang tidak terdengar, boleh di chat room diketik aja apa yang tidak jelas nanti biar Kak Sari dan Pak Ari bisa mengulang supaya lebih terdengar ya. Atau kalau ada yang mau tanya-tanya nih tentang telur asin atau bebek tadi boleh di chat room ya teman-teman. Kalau misalnya on mic takutnya nanti tenggelam suaranya ya. Oke, selanjutnya gimana lagi Pak? Oke, teman-teman udah istilahnya udah mengikuti untuk pembuatan tepungnya istilahnya. Untuk adonannya sudah semua ya. Oke, nanti telur yang tadi kita bersihkan kita ambil. Nah, telur yang tadi sudah dibersihkan. Kita ambil. Nah, kita boleh pakai tangan. Pakai tangan kita coba balurkan ke permukaan si telur tadi. Di tap-tap aja jangan terlalu ditekan. Sampai merata, sampai permukaan telur tadi itu tertutup. Iya. Diusahakan telurnya jangan sampai pecah ya Pak ya, iya, supaya hasilnya bagus. Kalau misal pecah atau retak itu nanti bisa hasilnya keasinan kalau retak ya Pak ya, atau memang nggak jadi kalau misalnya pecah. Ditutup seluruh permukaan ya Pak ya. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya yang seperti Pak Ari buat nih, ini udah telurnya sudah ditutup pakai adonan yang tadi sudah dicampur teman-teman. Nah teman-teman boleh ikut praktek nih. Oke ya, sudah ngikutin semua. Nah ini ada 2 cara sebetulnya. Teman-teman bisa pakai cuman abu gosok aja, bisa di mix yang kayak tadi. Kenapa di mix? Ini nanti rasanya agak lebih beda daripada kita cuma pakai dengan serbuk abu aja. Nah ini yang sudah jadi pakai serbuk abu aja nih. Yang pakai serbuk abu doang nih warnanya hitam ya Pak ya. Kalau yang pakai bata merah warnanya agak kecoklatan. Nah nanti hasilnya yang pakai bata merah dicampur bata merah dengan tidak itu ada perbedaan.
Lebih enak Lebih enak mana yang nih, Pak? dicampur dengan bata merah. Oke, lebih enak yang dicampur bata merah nih teman-teman. Jadi usahakan semuanya dicampur aja ya. Tapi kalau misalnya mau bereksperimen gimana bedanya, boleh kalau misalnya teman-teman ada punya lebih telur bebek yang masih mentah, boleh pencampuran semuanya atau pakai yang tadi ya Pak ya, pakai abu gosok aja dan garam gitu. Nanti bisa dilihat atau dirasain perbedaannya sendiri. Oke. Nah, nih Pak, kalau udah jadi kayak gini, apa bisa langsung dikonsumsi setelah itu atau gimana nih Pak? Oh iya, untuk maaf. Setelah ini kita diamkan dulu fermentasi sampai selama 15 hari. 15 hari. Kalau tidak suka asin bisa 10 hari. Tapi kalau pengen mencari kemasiran atau masir itu dalam arti kuningnya sampai berminyak, bisa di 15 hari. Gitu. Berarti dalam proses 15 hari tersebut baru bisa diolah untuk dikonsumsi ya. Nanti setelah 15 hari tadi kita bersihkan kembali seperti tadi, buang adonan tadi, buang. Nah, setelah itu kita teropong. Teropong itu istilahnya menyenter ke dalam di dalam telur itu. Masih keadaan bagus atau masih sudah hitam. Kalau hitam berarti udah busuk istilahnya. Tapi biasanya sih kalau saya praktek sendiri banyak yang istilahnya banyak yang bagusnya. Dalam waktu 15 hari tersebut ya Pak ya. Karena ini telurnya telur fresh. Masih dari kandang langsung. Dan kebetulan yang teman-teman terima juga itu telurnya telur omega. Dalamnya kuning. Alhamdulillah. Telur omega ini bagus ya Pak ya. Lebih bagus, proteinnya lebih tinggi. Proteinnya lebih banyak. Terus nanti bisa untuk perkembangan otak dan juga mencegah penyakit mata teman-teman kalau omega. Banyak manfaatnya kalau telur omega teman-teman daripada telur biasa ya Pak ya. Oke. Nah, tadi penyimpanannya selama 15 hari ini disimpannya di mana nih Pak? Apa di kulkas atau di mana nih Pak? Kita pakai suhu ruangan aja nggak apa-apa. Jangan di kulkas karena ini masih dalam bentuk adonan ya. Nanti kotor semua kulkasnya. Oke, teman-teman nanti ketika sudah jadi nih telurnya diadon pakai bahan-bahan yang tadi, disimpannya di suhu ruang saja, jangan di lemari es atau di yang tempat yang panas ya Pak ya. Kalau teman-teman punya tempat mikas seperti ini, nggak apa-apa nih, lebih bagus istilahnya. Taruh aja di dalamnya, ditutup boleh, nggak ditutup nggak apa-apa. Disimpan yang di tempat yang aman. Gitu. Gimana nih teman-teman, sudah paham belum nih? Atau ada yang mau ditanyakan silakan. Paham dulu. Airnya berapa sendok? Untuk air, kita pakainya perkiraan. Airnya perkiraan. Kalaupun kebanyakan nggak apa-apa. Kalau kebanyakan nanti kita coba dimiringkan. Nah, dimiringkan, istilahnya seperti ini teman-teman. Ini misalkan kebanyakan kayak gini, kita disudutkan dulu di pojok tempat, baru kita tuang kayak gini. Nah, si air itu bisa. Nah, kita pakai yang di atasnya tadi. Nah, teman-teman, atau kalau misalnya agak susah perkiraannya, teman-teman biasanya kalau misalnya ngelihat pasta gigi, itu kan bentuknya kental ya. Nah, itu diadonnya seperti itu aja. Jadi jangan terlalu encer dan juga jangan sampai masih ada ininya bahan-bahannya ya. Seperti pasta aja. Oke. Perkiraan tuh buat teman-teman itu biar supaya si adonan itu bisa nempel ke permukaan kulit telur tadi. Itu aja. Supaya nempel aja merekat ya Pak ya di telurnya. Oke. Nah, yuk teman-teman, karena prakteknya sudah selesai nih, teman-teman ada yang mau ditanyain gak nih ke Pak Ari atau Kak Sari tentang telur asin atau tentang bebek petelur? Boleh di room chat ya teman-teman ya. Habis dikasih air, bumbunya diapakan? Nah, bumbunya tadi semuanya dicampur jadi satu, dibuat pasta, terus ditempel ke telur. Nih kayak gini teman-teman. Di permukaan kulit telur, ya. Ditempel ke permukaan kulit telurnya. Nah, yuk ada lagi yang mau ditanyakan? Kak Sari mengingatkan kembali nanti di akhir kegiatan dari Bapak Ibu gurunya akan dikirimkan LKS berbentuk Google Form nanti yang akan diisi oleh teman-teman. Di Google Form tersebut harus diisikan nama lengkap karena nama lengkap ini yang akan dipakai untuk pembuatan e-sertifikat untuk teman-teman ya. Jadi usahakan pakai nama lengkap dan diisi sebaik-baiknya dan juga kalau misalnya
ada pertanyaan nih di Google Form-nya diisi, karena nanti ini akan jadi penilaian teman-teman. Apakah teman-teman tadi mendengarkan dan juga melihat bagaimana pembelajaran kita hari ini gitu ya. Terus nih ada pertanyaan lagi nih Pak dari Cahya, apa ada bahan lain yang dapat mempercepat proses fermentasi? Oke. Kalau bahan lain sebetulnya banyak istilahnya. Bisa tanah liat, abu gosok, terus apa namanya? Hanya air dan garam saja bisa. Terus serbuk bata merah itu bisa semua. Kalau untuk mempercepat itu sebetulnya garam. Tergantung takarannya teman-teman. Kalau garamnya perbanyak itu cepat, tapi nanti hasilnya itu akan lebih asin. Kalau ini yang takaran tadi itu lama, tapi kita mencari kemasiran si kuning tadi yang berminyak apa enggaknya. Kalau garamnya banyak cepat jadi asin, tapi masirnya nggak dapat kuningnya. Hasil kuning telurnya itu kalau masir itu bagus ya Pak ya. Berminyak, iya. Oke, jadi maksimal penyimpanan atau fermentasinya ini berapa lama Pak? Untuk yang takaran yang dikirimkan ke teman-teman itu 15 hari. 15 hari aja teman-teman cukup. Nah, jadi 15 hari bisa dibersihkan lalu direbus, bisa dikonsumsi. Betul. Oke, yuk Kak Sari kasih kesempatan satu pertanyaan lagi karena setelah ini kita mau sesinya mau berakhir nih, nanti kita mau lanjut ke kelas berikutnya. Yuk satu pertanyaan lagi bisa ya? Nah, terima kasih tadi untuk Cahya ya, pertanyaannya bagus. Yuk satu pertanyaan lagi boleh Kak Sari dan Terima kasih Cahya. Menunggu Kak Sari untuk telur yang teman-teman buat di akhir kegiatan setelah ini ya, setelah ini hasilnya boleh difoto selfie bareng sama telurnya nih teman-teman. Teman-teman kalau punya Instagram boleh follow Instagramnya @dudindo.tourtravel. Nanti teman-teman post di feed Instagram teman-teman, terus di tag ke dudindo.tourtravel dan juga jangan lupa follow telur asin Gaida nih. Nah nanti untuk telur asin yang teman-teman terima atau yang kan ada yang udah ada yang matang ya Pak ya? Udah. Nah, yang udah matang ini adalah hasil pembuatan telur asinnya Pak Ari. Nah, itu adalah telur asinnya Pak Ari. Kalau misalnya teman-teman mau pesan yang seperti Pak Ari, bisa ke Pak Ari di Instagramnya yaitu telur asin Gaida. Nah, menyangkut tadi foto juga, fotonya nanti di-post ke feed teman-teman, di tag ke dudindo.tourtravel dan telur asin Gaida, terus dikasih caption yang paling menarik, nanti hasil yang paling cantik, yang paling bagus, akan ada hadiah menarik untuk teman-teman. Ya, jadi nanti nggak cuma di post ke feed aja, tapi juga ada hadiah untuk teman-teman untuk hasil yang paling bagus. Dan jangan lupa dikasih hashtag membuat telur asin bersama Dudindo ya. Oke? Nah yuk, ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya nggak ada, kakak mau tutup nih sesinya. Untuk Bapak Ibu Guru ada pertanyaan Bapak Ibu Guru? Ya. Oke. Kalau misal... Iya Pak Ferdi. Ya. Ada pertanyaan, Pak? Tidak ada, Bu. Cahya ada kali. Pak Rizky biasanya nanya nih, Bu. Pak Rizky. Ya. Oke, Kak Sari, anggap semuanya udah paham dan mengerti ya. Semoga ilmu hari ini bisa nyangkut ke teman-teman dan bermanfaat untuk teman-teman. Apalagi kalau ada yang mau berbisnis seperti Pak Ari, yaitu membuat telur asin. Nah, supaya nanti ada keinginan untuk seperti Pak Ari nih, produksi atau usaha telur asin. Nah, teman-teman, Kak Sari mau mengingatkan kembali untuk tadi ya selfie bareng sama telurnya, hasil telurnya, dan juga jangan lupa nanti isi LKS yang sudah diberikan Bapak Ibu Guru Wali kelas ya. Oke, Kak Sari sama Pak Ari mau pamit nih karena udah selesai kegiatannya. Kak Sari sama Pak Ari dan juga tim Dudindo mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih karena teman-teman dan Ibu Bapak Guru menyempatkan diri untuk belajar bareng bersama kami. Oke. Sebelumnya
Kak Sari menyempatkan ke Pak Zainul Haq untuk doa penutup kegiatan hari ini. Silakan waktu dan tempatnya dipersilakan Pak Zainul Haq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah pada matang semua ya telurasinya, bisa dimakan. Sudah kemarin, Pak. Ya, baik. Terima kasih untuk tim info dan rekan-rekan guru dan teman-teman semua. Mari kita tutup sesi pertama kegiatan field trip kita hari ini dengan pembuatan telur asin. Semoga apa yang telah dipraktekkan bisa bermanfaat untuk terutama teman-teman semua. Semoga salah satu dari kalian kelak adanya menjadi pengusaha telur asin. Baik, mari sama-sama kita doa dulu ya teman-teman sebentar untuk menutup sesi pertama, semoga mendapat keberkahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wasyakirin hamdan na'imin hamdan yu'affi nazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih wal khatim lima nasirul haqqi wal haqqi wal hadi siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamidana wa sayyidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli at-taqwa wa ahli al-ibadah wa ahli al-ta'ah wa la taj'alna iyyahum min ahli syarri al-dhir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi umurina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi arzaqina وبارك لنا في حركاتنا وبارك لنا في سكناتنا برحمتك يا الراحمين. جزا الله محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oke, terima kasih Pak Zainul untuk doa penutupnya. Pak tadi mengingatkan kembali karena kan ada beberapa telur yang dikirim ke teman-teman, yaitu ada telur yang mentah sama ada telur yang matang. Telur yang matang itu yang ada stikernya. Nah, itu boleh dinikmati teman-teman, dirasakan. Nah, itu adalah telur asin buatan Pak Ari. Jadi kalau ada yang suka boleh pesan ke Pak Ari di Instagramnya telur asin Gaida ya. Oke, karena sesi kita sudah selesai, Pak Ari dan Kak Sari mau undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MNC TV. Jawa Barat. Meski kondisi sulit, ia mampu memproduksi 9.000 butir telur asin per bulannya. Pandemi COVID-19 berdampak besar dalam berbagai sektor, salah satunya sektor ekonomi. Banyak usaha yang terpaksa harus gulung tikar karena sepinya pembeli. Namun hal ini tidak berlaku bagi UKM yang satu ini. Setiap hari, Himawan harus mengambil ratusan butir telur bebek untuk diproses. Setiap hari, ia memproduksi tak kurang 300 butir telur asin. Kondisi sulit akibat pandemi tak membuat Ari Himawan berbangku tangan. Berbagai inovasi dan cara pun ditempuh untuk bisa bertahan di tengah beragam kesulitan tersebut. Di luar dugaan, bahkan Himawan terkadang tidak sanggup memenuhi permintaan pasar yang cukup besar. Banyak yang dirumahkan, misal di rumah. Nah, misalnya itu kita memakai ya online tadi itu, GoFood, GrabFood segala macam itu kita coba lakukan. Alhamdulillah dari situ tuh offline-nya berkurang, tapi online-nya menaik istilahnya. Selain dipasarkan secara online, produk telur asin Gaida ini telah masuk ke sejumlah hotel dan restoran serta pasar. Himawan juga turut membantu tetangganya yang terkena PHK dengan sistem penjualan reseller. Kini kurang lebih ada 10 reseller yang aktif menjualkan telur asinnya. Dengan harga yang terjangkau, yakni Rp3.300 per butir, telur asin Gaida sudah menjelajah ke berbagai pulau di Indonesia. Tidak hanya itu, Ari kini juga memanfaatkan telur yang tidak lolos quality control untuk dijadikan sebagai kerupuk telur asin. Dari Bogor, Jawa Barat,
Dularas, iNews melaporkan.